Oke, kita jumpa lagi dalam pembelajaran mengenai metamorfosis. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna dan menawan? Tahukah kalian bahwa kupu-kupu itu berasal dari ulat? Lalu, bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Satu, metamorfosis sempurna. Ciri metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Kedua, mengalami fase pupa atau kepompong. Metamorfosis tidak sempurna mempunyai ciri. Satu, mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Yang kedua, tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan bermetamorfosis sempurna. Contohnya, katak. Katak berkembang biak dengan bertelur. Katak bertelur di dalam air. Telur menetas menjadi berudu. Berudu bernapas dengan insang. Berudu akan berubah menjadi berudu berkaki dua. Lalu berudu berkaki dua berubah menjadi berudu berkaki empat. Berudu berkaki empat akan berubah menjadi katak muda. Katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa, tubuh katak membesar dan ekornya menghilang hingga menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Contoh yang kedua adalah kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas dalam waktu 3-5 hari. Telur itu selanjutnya akan menetas menjadi ulat yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mencari makanan, ulat berubah menjadi kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Setelah beberapa hari akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Contoh yang ketiga adalah nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Nyamuk memerlukan tempat yang berair untuk meletakkan telurnya. Telur yang menetas disebut dengan istilah larva. Larva nyamuk biasanya dapat diamati dengan jelas mengapung di permukaan air. Setelah larva nyamuk menyelesaikan tahap instar keempat, kemudian larva nyamuk berkembang menjadi pupa. Inilah tahap di mana nyamuk akan bermetamorfosis
untuk menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. Setelah fase pupa selesai, kulit pupa bagian atas akan terbelah. Nyamuk dewasa dengan berlahan dan hati-hati akan keluar dari kulit pupa tersebut. Metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya adalah belalang. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Fase nimfa berlangsung selama 25 sampai 40 hari. Belalang dewasa telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang matang. Belalang betina bertelur di dedaunan, di batang tanaman, hingga di dalam tanah. Satu kali pembuahan menghasilkan 10 sampai 300 butir telur. Contoh yang kedua adalah kecoak. Kecoak berkembang biak dengan telur. Kecoak pada umumnya meletakkan telurnya di atas permukaan tanah atau sampah. Dalam sekali bertelur, induk kecoak bisa meletakkan sekitar 16 sampai 32 butir telur. Setelah telur menetas, nimfa atau bayi kecoak akan keluar. Nimfa yang berukuran sangat kecil. Fase nimfa dilalui selama 60 hari dengan 4 sampai 7 kali ganti kulit. Melewati periode terakhir, nimfa kecoak sudah mulai memiliki 2 pasang sayap sehingga menjadi kecoak dewasa. Anak didik kami sekalian, tadi ibu sudah terangkan. Maka anak didik kami silahkan menjawab soal sebanyak 5. Yang pertama, ada berapa tahapan metamorfosis pada belalang? Yang kedua, setelah memasuki tahap telur, tahap selanjutnya dalam daur hidup kupu-kupu yaitu ada berapa tahapan dalam metamorfosis kupu-kupu? Yang keempat, metamorfosis dalam perkembangbiakan hewan ada 2 jenis, yaitu yang kelima, kecoak biasanya meletakkan telurnya di. Nah, anak didik kami sekian dan terima kasih.